Bismillah, innalhamdulillah alladzi amarna bi kathrati dzikrihi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد، إلهي أنت مقصودي والمطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك إلى رحمة النبي وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رحمة سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الغفار بن محمد شيخ السعدي وخاتم العارفين وخصوصا إلى رحمة جميع مؤسسات Dewan Masjid Indonesia وجميع رؤساء Dewan Masjid Indonesia seperti Nabi Muhammad Al-Fatihah. Al-Total Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Sahibul Fadilah wa Sama'ah Bapak Kiai Haji Mansur Sairuddin, Ketua PWDMI Provinsi Jawa Barat, yang sengaja kita buat yang sengaja Ketua DMI ini kita buat karena di aula sekarang namanya apa sih? Aula DMI. Karena dulu aula ini namanya sengaja kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prahara yang terjadi di Dewan Masjid Indonesia. Kita memohon supaya diturunkan orang yang memahami masjid, memahami keinginan, kebutuhan ahli masjid, memahami segala sesuatu perkara tentang masjid, yang ngomong kepada semua orang, menyayangi kepada semuanya. Alhamdulillah, Allah datangkan orang tua kita, semoga Abah sehat selalu, panjang umur, sehat dan barokah, serta mampu membawa Dewan Masjid Indonesia ini minal zulumati ilal nur. Saya pikir itu sudah bukan rahasia buat ya, rahasia. Al-Total Mukarram, Sekretaris Wilayah, yang juga beliau sudah dilantik menjadi Ketua Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, mewakili DMI Provinsi Jawa Barat. Untung badannya besar sehingga kita katakan duta besar DMI. Kalau kurus, duta kurus. Saudara umum yang juga kebanggaan warga masyarakat Jawa Barat, siapa bilang pemuda Pancasila tidak bisa urus masjid? Ini buktinya. Ketua itu di sinilah, di sini. Jangan sampai ada dusta di antara kita, ketua. Ini ketua MPW Pemuda Pancasila, tetapi berkhidmat untuk Dewan Masjid Indonesia sehingga menjadi bendahara umum
di PW DMI. Jadi kalau ada masjid-masjid ada yang nyolek-nyolek pemuda Pancasila, ini sekarang sudah turun pangkatnya. Dulu disebut pemuda hakikat, sekarang jadi pemuda syariat dan tarekat. Dulu orang tua kami waktu di Batam ada ceramah di kalangan para pemuda. Begitu Gus BJ. Jadi ada pemuda Ansor, ada pemuda Muhammadiyah, ada pemuda Persis, ada pemuda Pancasila. Lalu wali kami yang kebetulan dengan Gus BJ sama-sama sahabatan mengatakan pemuda itu terbagi tiga. Ada pemuda syariat, ini Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, pemuda Persis. Ada pemuda tarekat, ini pemuda Ansor. Ada pemuda hakikat, ini pemuda Pancasila. Pak Banjir Sibar Mata waktu itu yang jadi ketua MPW-nya Kepri nanya, "Loh kok saya disebut pemuda hakikat? Nggak kelihatan sholat." Karena daerah kami para pengagum hakok itu yang ngaku hakikat itu nggak mau pada sholat. Akhirnya Pak Banjir Sibar Mata melakukan gerakan sholat subuh berjamaah. Nah, sekarang beliau juga sudah menjadi bendahara DMI, jadi posisinya sudah menjadi ketua pemuda syariat dan tarekat serta seluruh pengurus PWDMI yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semua sahabat saya dan sahabat-sahabat kami nggak ada mantannya ya, walaupun kita sudah beda matra, tapi tetap jiwa kita sama, jiwa kita tetap bersama. Dan mohon maaf, saya tetap membawa ISMU DMI di ranah MUI Provinsi Jawa Barat, sehingga mohon maaf kalau nanti kedepannya setiap kami turun ke daerah, DMI pasti dibawa, di daerah juga kita satukan. Karena ibarat buah dan rasanya, ibarat gula dan manisnya, ibarat garam dan asinnya, itulah DMI dan Majelis Ulama Indonesia. Apalah arti sebuah kehebatan keilmuan di Majelis Ulama kalau nggak ada masjidnya? Dan apalah arti masjid kalau nggak ada kiainya? Jadi memang ini dua perkara yang belum bisa dipisahkan. Sahabat-sahabat DMI se-Jawa Barat dan juga ibu-ibu yang cantik, yang mulia, yang alhamdulillah hari ini memang nama aulanya jadi aula DMI, tapi spekernya kayaknya pinjam ke bahasnya gitu. Karena speker DMI nggak begini biasanya, agak bagus sedikit gitu. Karena ini mungkin dari sodako atau dari Jepang jadian, jadi seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa bagi kami. Luar biasa, luar binasa. Karena ada 3 undangan yang membingungkan. Satu, diundang oleh Polda Jabar dalam rangka apel besar, apel gladiresik operasi ketupat, apel gelar pasukan operasi ketupat, dan pengen langsung dihadiri oleh Ketua Umum MUI dalam rangka memberi bekal moral dan juga doa untuk para pasukan yang akan berangkat menuju operasi ketupat mudik 2026. Yang kedua, beliau putra guru kami, tidak perlu saya sebutkan namanya, di Purwakarta. Hari ini ada bikin acara di pondok guru kami. Jadi putra guru yang kebetulan sebagai Menko ya ada di sana dan minta penceramahnya kami juga. Tetapi home base kami juga ini DMI, Pak Lutfi minta juga. Hanya Allah yang Maha mengetahui kemana saya harus pergi. Bingung, waktu bingung rumahan. Adik suruh dibilang, adik itu malah dulu. Akhirnya saya coba ngobrol baik-baik. Alhamdulillah yang di Purwakarta acara dipindahkan ke Banda Isya.
yang di Polda bisa diganti oleh Waketum. Nah, jadi saya bisa datang ke rumah saya. Karena secara luas masih luasan kantor DMI. Ya, MUI itu sudah sogir, fakir, hakim, kecil. Bangunannya zaman itu dibuat pada abad tahun 1882. Jadi Heritage Bandung, jinnya juga sudah udah pada senior jinnya di sana. Ya, aduh. Sehingga kalau duduk sendirian di kantor itu ya gitu lah. Di sana kecil, tapi di sini luas. Hebat, luas, megah, tapi numpang. Iya, ya pokoknya mesti di atas batas. Ya, pokoknya kalau kemana-mana bilang di Jawa Barat, tetap DMI di atas batas. Makomnya lebih tinggi. Ini kantornya. Aduh, hadirin rahimahumullah. Sebenarnya bingung kalau suruh ceramah di kalangan teman-teman sendiri. Jadi seperti acara tafarukan di pondok itu, tafarukan di pondok itu kan paling bingung. Karena mau ngomong benar, mereka tahu gak benernya saya. Lah ya iya kan teman-teman semua. Iya mau ngomong gak benar, ini makamnya juga pakai sarung kebencian. Nah jadi memang paling bingung. Tapi hadirin rahimahumullah, saya teringat orang ilmu itu kalau baca ayat gak pernah tahu surat berapa, yang tahu kasih tahu. Wa'tasimu bihablillah itu surat apa? Al-Baqarah atau Ali Imran? Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mudah-mudahan bisa dipercepat oleh teman-teman muda Pancasila. Bisa gak panggilnya di lobby gitu? Sedikit. Iya, soalnya saya agak lemes dari pagi belum makan belum gitu. Tapi kita tadi dimakan ini kirutnya supaya kirut ini utang belum terbayarkan. Waktu kirut ke MUI saya jauh Kiai. Saya kesini gak ada apa-apa. Pelit ini. Baik. Peran masjid itu luar biasa. Saya dulu pertama-tama tahun berapa kok? Kemarin menjadi ketua benar. Nah ini sekretaris jadi ketua sekum betul lah. Tahun berapa? 2022 ya? 2022 ini bukan memanas-manasin, semoga Allah kita dijauhkan lah dari musda seperti itu. 4 bulan kami bermusda. Dari mulai bulan Oktober ya, akhir-akhir bulan Januari, Desember, September, Oktober, Desember, 4 bulan, 3 bulan masuk 4 bulan. Musda dimulai dibuka dari pantai Pelabuhan Ratu dan ditutup di Gunung Gede, berdarah-darah, berapi-api, sampai mau ditangkap. Pokoknya luar biasa. Hanya karena sebuah kepentingan dari sebuah kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan kepentingan itu. Saksinya ada di sini yang waktu itu keliling-keliling kan masih ada. Iya Pak itu. Mesin tanpa karyawan. Ada satu. Kenapa kami memaksakan ngambil DMI? Karena rumahnya umat Islam itu ya masjid. Sehingga pernah kami disampaikan oleh guru kami, Hadraji di India. Beliau mengatakan, kalau di daerah kita ada bos yang bikin villa, gitu. Ini kalau pakai bahasa Arabnya saya juga nggak ngerti waktu apa ini keren. Berarti kira aja. Baik.
villa. Apalagi di daerah kami di sebelah Bintana itu banyak villa. Nih, kemudian di Pulau Sukabumi, di Pondok ada villa. Biasanya di pinggir villa itu ada rumah kecil. Itu rumah siapa? Kalau ada orang kaya bikin villa, di pojoknya itu biasanya bikin rumah kecil. Itu rumah siapa? Oh, rumah penjaga. Bagaimana seandainya rumahnya kotor, rumah penjaga lebih bersih? Rumah penjaganya enak, rumah ininya nggak enak. Kira-kira yang jaga ini gajinya ditambah apa dikuras? Jadi kalau mau tahu kenapa satu kampung itu ekonominya anjlok, miskin, susah, jangan-jangan villa bos yang nggak terurus. Itu yang dia mengatakan seperti itu. Sehingga adalah semangat dalam hati kami untuk mengurus masjid. Lalu berangkatlah kami ke masjid. Timbul masalah baru. Ini saya ngomongin pribadi saya. Apa masalahnya? Nggak betah di masjid. Ini sama apa enggak dengan yang hadir? Betahan di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah dengan istri muda atau di masjid dengan beduk tua? Karena katanya kalau kita mau main voli, laki-laki itu ya Bu boleh memainkan seluruh permainan kecuali permainan bola voli. Betul nggak Pak Andian? Nggak boleh memainkan seluruh permainan kecuali main voli. Karena main voli itu bahasa Inggrisnya voli game. Tapi namanya laki-laki begitu. Laki-laki kalau kaya kayak Pak Ki Mansur ini nakal. Perempuan kalau nakal kaya. Tetap saya pengen itu. Tapi kata guru saya syaratnya 2. Kamu bisa main bola voli, syaratnya 2. 1 beduk, yang kedua pepaya. Ya beduk, yang kedua pepaya. Dan kalau usah dilanjutkan lah, kalau ngomongin itu nanti. Tapi kayaknya penasaran ya. Penasaran. Nah, jadi kata guru kami, syaratnya itu beduk dan pepaya. Kamu boleh main bola voli, tapi syaratnya beduk dan pepaya. Di rumahmu ada beduk? Gak ada Pak, saya NU tanpa beduk itu sepi. Walaupun sudah banyak masjid NU yang ada beduknya tapi nggak pernah dipukul. Beduknya segede gimana dia? Beduk kayu Pak, saya bilang asli masih zaman dulu ya nggak bisa. Beduknya harus dari drum 6 biji disatukan. Akhirnya saya beli drumnya, saya bikin, saya pasang. Beli kulitnya ke Sukaregang pesan di Garut supaya kulit banteng katanya dari Sulawesi. Datang itu 14 juta atau 15 juta kulitnya saya pasang. Saya telepon dulu saya, Pak Ustaz, ya sudah selesai beduknya, oke. Terus gimana? Ya panggil anak santri 200 orang, panggil. Suruh pegang pemukul semuanya, pegang. Kamu masuk dalam beduk, masuk. Pukul oleh semuanya. Terus kalau kamu bilang sepi amat dunia, silakan poligami. Tapi kalau beduk di masjid masih kedengeran, yang kecil masih kedengeran, jangan coba-coba poligami. Dia nggak paham apa. Yang kedua pepaya ini, biar cepat mau jadi kesini. Yang kedua pepaya. Coba bawa pepaya yang kamu tahu. Akhirnya saya bawa pepaya itu ada 3, pepaya kampung, pepaya Bangkok, dan pepaya California. Terus tanya mana yang paling enak? California. Gak bisa kamu main bola voli. Emang kenapa?
Nggak boleh begitu. Harusnya semua kan upaya. Nah, kok upaya? Kalimatnya upaya. Maka juga semuanya juga enak. Nggak boleh dibeda-bedakan. Nah, Mari kita tepuk tangan. Jadi yang sudah banyak upayanya mohon maaf. Baik hadirin rahimakumullah. Akhirnya kenapa kok saya nggak betah di masjid? Itu pertanyaan saya. Dan ternyata hari ini jarang orang yang mempertanyakan itu. Rata-rata kenapa masjidnya jelek? Kenapa nggak ada kegiatannya? Kenapa masjid nggak terasa? Kenapa nggak ada manfaatnya? Padahal pertanyaan yang paling mendasar, kenapa nggak betah di masjid? Akhirnya saya coba duduk di masjid itu kok yang dilihat di luar itu. Keluar, nggak betah sama sekali, panas. Akhirnya bingung, istiqoroh lah karena kami orang itu, basic kami dari Toriko, istiqoroh. Lalu jawabannya belajarlah dari ayam. Nah ini lebih bingung lagi. Belajar dari ayam, sehingga saya disebut Sayyidul Ayam. Karena ayam saya banyak. Ya. Jadi istri saya mengatakan, Abah boleh pelihara seluruh ayam kecuali ayam kampung. Nah, itu nggak boleh. Gampang padahal pelihara gampang, tinggal transfer selesai. Nah, akhirnya pelihara ayam. Nggak, masih belum jelas juga. Akhirnya ternyata satu hari kami pulang pengajian di daerah Jampang, biasa suka dikirim ayam sama buah merah. Pas dibalik ayam sampai ke rumah saya suruh anak santri. Enak ayam dijaga di mobil. Ayam keluarin dari mobil. Tiba-tiba anak santri ini orang Jakarta nggak ngerti, dikeluarin aja. Besok pagi saya sudah bawa pisau, ayamnya hilang. Apa nah ayam dia? Duh, akan keluar ke rumah ditolong. Jadi nggak jadi makan ayam. Besoknya begitu lagi pulang dari Jawa. Tapi yang saya suruh di santri yang dari Jawa. Nah, kita ayam dijualkan, lalu dikeluarkan ayam dari mobil, dia kurung 3 hari, 72 jam. Tapi dikasih makan. Setelah itu masih lepas, nggak pergi kemana-mana, ayamnya muter di situ aja. Oh, kenapa saya nggak pernah di masjid? Karena saya nggak pernah dikurung di masjid. Maksudnya apa? Ini kan sudah asrul awakhir, 10 terakhir. Mari sahabat-sahabat sekalian, bukan cuma ngatur manajemen masjidnya, tapi mari kita coba mengurung diri di masjid supaya kita betah di masjid. Karena kenapa rumah kita perbaiki? Karena kita sering di rumah. Kenapa kantor diperbaiki? Karena sering di kantor. Kenapa masjid tidak diperbaiki? Karena kita jarang di. Kenapa masjid selalu luarnya yang bagus, dalamnya biasa-biasa aja? Karena yang dilihat dari luar terus, nggak pernah dari dalam. Sekali-kali lah kita selonjoran di masjid. Lihat atapnya, lihat semuanya, rasakan aromanya, sehingga kita tahu karpetnya kotor, kita tahu speakernya nggak bagus. Dari sanalah timbul saya mau ngurus masjid. Dari sana timbul saya mau jadi ketua DPRD. Bonusnya punya bupati, punya ketua DPRD, anggaran gede, baju banyak, duit banyak, itu bonusnya. Tadi apa yang disampaikan oleh ketua kita ini? Ya sedikit sudah agak dilakukan. Dan kita ini datang ke sini bukan hanya untuk ceramah atau silaturahmi, tapi datang ke sini kita MOU-kan bersama.
Pak Kisaroki rumahnya, kami nahkodanya, kita sama-sama menuju Jawa Barat lebih istimewa. Bagaimana caranya? Kalau cara nggak boleh disampaikan, biar nanti ngobrolnya di belakang. Yang penting bagaimana caranya kita mendata dulu, bukan hanya mendata, mendatangi, bukan hanya mendatangi, menyambangi. Ada berapa sih masjid di kabupaten masing-masing? Kalau hitungannya masih kurang lebih, berarti masih bohong. Maka hitungannya harus pasti. Sukabumi 8.786 masjid yang terdapat di SIMA. Sistem informasi masjid adalah 6.100 masjid. Kenapa yang 2.000 lebih itu nggak mau daftar? Karena anti speaker, anti beduk, anti kokol, aspek, asduk, aspol. Nggak tahu di Bandung ada yang begitu? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada masjid yang memang tidak mau berinteraksi dengan pemerintahan, tidak mau ada speaker, tidak mau ada pemerintahan. Bahkan kadang-kadang saya data pun marah-marah, ngapain ini masjid saya? Nah, saya lihat nyokot terus. Akhirnya tahu nggak bikin SK-nya kayak gimana? Duduklah kita di warungnya di masjid itu. Hari ini besok lulus masjid nanti sahaya teh. Oh, mu'alif itu catat ketua. Hari besok kalian yang ada sah, aman itu sekretaris. Ayo besok minum manajemen sah, oh haji itu bendahara. Karena mereka nggak mau kayak gitu, jadi kami SK-kan kita tulis tombol. Nah, lalu pas datang, kami bawa sampai bawa uang pemirsa. Ini ada sedikit biaya untuk masjid dan mohon ditempelkan. Nah, ini ditempelkan, ada struktur masjid. Karena mereka turun-temurun masjid. Nah, barangkali di tempat Bapak Ibu juga di beda-beda masing-masing pasti akan berbeda-beda karakternya. Ada yang pelantikan DMI itu, pelantikan DKM itu nggak mau, ini kan Indonesia Raya. Bukan. Pokoknya kalau di DMI semua ada, bila saja adalah haramnya ada semua. Ada masjid yang sudah jadi rumput di pojokan. Saya tanya itu di satu daerah. Sebenarnya itu masjid Translok ya, di Cimas itu. Transmigrasi lokal dari Jawa ke Jawa juga. Saya datengin, pas tanya Sampurasun, iya, saya jawab tanya ulun monggo. Oh, di orang Jawa ini dia. Sampai pun di pulau asline, oh Bengawi, oh ini kok masjidnya sampai rumput-rumput begini? Loh kami nggak ada ustaz, sholatnya Islami. Astagfirullahaladzim. Pak, masa sholat lupa? Iya. Dulu bapak kami suka, kamu enggak. Berarti sudah hampir 10 tahun nggak ada yang ada, nggak ada yang apa. Akhirnya saya bawa, karena semua harus dengan pendekatan. Indonesia ini nggak bisa dengan pendekatan, tanpa pendekatan. Coba antara merkosa dan kawin kan prakteknya sama aja, Pak. Cuma yang beda pendekatannya. Ya, nah pendekatan akhirnya mau kita ajak sholat. Lalu saya katakan gimana sholatnya? Ya udah nanti saya ajarkan. Pas mau begitu saya kemudian dipanggil Pak Bupati waktu di Sukabumi. Akhirnya saya pulang, saya suruh teman saya, ajarin tuh sholat. Gimana kan? Kamu ngajar manajemen masjid di masa gak bisa ngajarin sholat. Lalu dia datang, dia mikir, Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni. Kan Rasul begitu. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Ya udah, sholatnya ikuti kayak saya aja. Allah, sholat maghrib. Wah, Akbar. Saya lihat. Oh gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ngabebok si Ustaz. Ini kayaknya orang main-mainin saya. Dia soalnya tadi main-main nih. Lalu pelan-pelan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang dia dulu kan Alhamdulillah. Oh benar-benar ini mah. Ini mah benar-benar ini lagi belakang lagi main-main. Dia udah getar kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia belakang kan tadi harus ikuti. Ar-Rahmanir-Rahim. Akhirnya dia toleh. Ya kan belakang. Ikuti toleh. Biasa di tempat imam ada pintu kan. Dia lari keluar. Masyarakat kan harus ikuti, lari keluar. Dia lari ke sawah, masyarakat lari. Dia naik ke pohon kelapa, masyarakat naik semua. Akhirnya Pak RT ngomong, tahan. Kalau kayak begini mah sholatnya nggak usah aja lah. Kira-kira selalu amarul aidumuni. Jadi artinya hadirin, kadang-kadang yang ngajar di masjid kita itu beda dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang yang ada di pemikiran kita itu beda dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka saya katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, ayo seluruh warga DMI Jawa Barat, mari kita bersatu pegang teguh apa yang disampaikan oleh Pak Mansur ini. Ini sudah paling paten untuk Jawa Barat. Amin. Paten. Jadi masjid itu betul-betul menjawab apa yang dibutuhkan. Tapi setelah kemarin apa namanya? Sekolah apa? Pendidikan apa? Akademi kader ya, akademi kader. Saya dengarkan lalu saya evaluasi. Ini walaupun saya, karena kenapa kami pindah dari ketua DMI, dari ketua MUI, mundurkan diri dari MI, ternyata tidak boleh ada rangkap jabatan ketua dengan ketua. Jadi kalau kemarin saya jadi sekretaris dia gak enak juga saya kan. Gelas, iya, akhirnya saya perhatikan, ternyata yang paling susah itu bukan membuat tidak tahu menjadi tahu, tapi yang paling sulit adalah maghrib jam berapa? Cara yang kalau tadi itu kawan bang ini wayang aja di tenang. Ini masih ada acara lain nggak Pak? Nggak ada ya? Oh pembagian ya. Apa ya lupa lagi saya ngomongnya. Wa'tasimu bihablillah, bersama-sama mau sudah apa yang disampaikan memang susah dari tidak tahu menjadi tahu, karena tidak semua orang tahu. Makanya mohon maaf ini kalau boleh kita sambil agak teriak sedikit ya. Makanya kami pakai kaidah, ini bahasa Sundanya, bahasa Sunda. Mun teu nyaho tanyakeun. Mun teu nyaho mun nyaho bedaan. Mun nyaho bedaan. Nu ulah mah nyanyahoanan, nu ulah mah. Kalau enggak tahu tanyakan. Kalau tahu kasih tahu. Yang enggak boleh itu sok. Ini yang bikin rusaknya DMI organisasi. Kalau enggak tahu tanya. Wah, Pak Ketuanya nggak punya WA, itu sengaja. Itu sengaja memperkecil masalah. Tapi kan Sekmilnya punya WA. Dan WA-nya 24 jam. Jawabnya sia-sia. WA-nya 24 jam. Nah, harusnya ditanyakan ini gimana. Orang bertanya itu tanda ingin tahu. Kalau tahu kasih tahu. Ini yang aneh ya. Yang nggak tahu nggak mau nyari tahu. Yang tahu
asing yang so tahu. Kenapa? Karena nggak mau nyari. Kenapa? Karena yang tahu nggak ngasih. Coba, ayo kita. Karena kalau sudah so tahu nggak ada pengetahuan. Benernya kebenaran, salahnya ya dimarahin. Ayo sama-sama kita saling memberitahu ilmu yang beliau berikan. Pak, orang sekarang itu sudah beda. Kalau dulu, kiai dulu, saya ngaji kitab Raudhatul Thalibin di Buya Arni di Banten. 6 jilid, tenang aja, nggak masalah. Anak saya kemarin buka buku nanya, kok nggak ada gambarnya Pak? Jadi itu. Nih, apa ngaji kitab apa? Saya bilang di anak berapa jilid? Pak, pas dibuka kok nggak ada gambarnya? Emang asik Pak. Jadi sekarang itu harus audio visual. Lalu bagaimana caranya? Saya mohon dengan segala hormat. Maaf ya, di antara yang teman-teman DSI yang sudah berhasil dicetak oleh Pak Mansur kan saya. Ini jebolan pertamanya dibimbing oleh Pak Mansur. Jadi ketua MUI. Gitu. Jadi hebat ini Ki Mansurnya bukan saya aja. Makanya Ki Mansur kan deg-degan waktu muda tuh. Kalau kalah gue dia makan nggak bisa makan enak, kenapa nggak enak? Karena takut kalah. Dan masalahnya kan satu ya. Seluruh calon itu adalah pernah menjadi pengurus MUI provinsi. Saya kan belum pernah. Seluruh yang mencalonkan kemarin itu profesor semua. Saya kan doktornya juga Dr. Rahman Rahim. Dia lulus karena kasihan, bukan lulus karena kemampuan. Kemarin itu akademisi, ini kan kaum sarungan. Yang kemarin miliarder, ini miliarder nggak punya duit. Semua orang mengatakan mustahil kamu bisa naik. Tanya, apakah Nabi Ibrahim sebanding kalau melawan Namrud? Orang mengatakan mustahil Ibrahim bisa mengalahkan Namrud. Mustahil Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Tapi karena keagungan Allah yang mustahil bisa menjadi hal yang biasa. Maka mudah-mudahan ini para ketua juga ini semua PD ini ada semangat untuk menjadi ketua MUI di kabupaten masing-masing. Tapi ingat sekretarisnya sudah jadi ketua DPD. Itu kan regenerasi. Baik, hadirin. Ini lagi dibuat hierarki seperti itu di Jawa Barat. Tenang aja, pokoknya pelan-pelan. Nah, sekarang dari tidak tahu menjadi tahu saja susah. Maka caranya bagaimana? Saya mohon dengan salah. Buku yang ada, mohon setiap ba'da sholat, selesai ini assalamualaikum, wirid, selesai wirid sebelum bubar ambil mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bukunya tuan-tuan? Ada contohnya nggak? Nah, buku khutbah ini. Ada lagi nggak yang khutbah? Taruh. Nah, yang biru coba. Nih, jadi mohonnya begitu supaya, ya lah, ambil Pak. Nah, ini contoh. Cara berdialog dengan Allah. Baca saja berapa spasi di sini. Setiap pada sholat. Tahukah Anda nasib itu apa? Nasib adalah bagian Allah berikan kepada saat ini. Didengarin karena mereka itu sebenarnya tidak tapi nggak mau nyari. Seharusnya jenengan yang tahu, jenengan yang tahu nggak mau ngasih. Mereka yang tidak tahu nggak mau cari. Jadi pengetahuan ada di sumber. Tahu nggak sampai ada kasih aja namanya Ucok yang suka bumi jadi mochi. Waktu kuliah, jadi tanya sama dosen. Ada teman-teman tanya, biasa orang dosen kayak gitu kan. Maha benar dosen dengan segala firman-Nya. Kamu dari mana kamu? Betul. Siapa Pak? Ya, dari mana? Sumedang. Apa ciri khas Sumedang? Tahu Pak. Terus? Ya tahu Pak.
Iya terus. Ada Cilembu Pak Ubi. Iya terus. Terus. Bapak mau tahu ya iyalah. Besok kuliah bawa. Yang dari Cianjur kuliah besok bawa. Saya tahu di mana? Sukabumi Pak. Apa tidak Sukabumi? Santet Pak. Bapak mau santet. Baik, yang kedua, ini udah ya. Jadi untuk mengetahui ini buku bisa dikirim melalui PDF-nya kalau bisa bukunya. Jadi setiap pada sholat ini bukunya ada berapa biji Pak? Ada 4 ya, subuh 1, duhur 1. Kalau maghrib mungkin karena gaji tambah isya atau maghrib 1, isya nggak usah. 4 buku dibaca, nanti dipetik sampai mana. Jadi pengetahuan ini akan bergerak dari beliau ini, bisa menyebar. Itu satu. Kita lihat ya, masih ada. Yang kedua, ada yang lebih sulit daripada tahu, yaitu mau. Lagi, yang pertama mereka saya tidak tahu, tapi kita harus beritahu supaya mereka tahu. Nah sekarang biar mereka mau. Nih, waktu itu saya belajar kepada Syekh Ali Ramdan Al-Juti radhiyallahu anhu. Guru kami dari Syria yang wafat ditembak oleh ajudannya sendiri. Dan ironisnya saat ditembak pertama gak nyala senjatanya, gak nyala. Terus dia nanya, kenapa kamu ingin sekali membunuh saya? Kata gurunya, saya benci sama kamu. Ya sudah, kalau saya dibenci murid saya, apalagi oleh orang lain, silakan. Buah, Syekh Ramdan Al-Juti mengatakan pengetahuan di sini ada kepalanya. Ada kepalanya? Ada yang ngomong, apa? Suami saya keras kepala. Ya kalau nggak keras nggak bisa kerja. Ada orang ngomong, suami saya katanya keras kepala. Ya saya bilang kalau laki-laki kalau nggak keras kepala ya nggak bisa kerja. Jadi kayak orang stroke mau mobil susah kan? Kemarin lagi ada yang ngomong, Bang, apa suami saya kasar? Memang bukan makhluk halus bodoh. Kalau mau suaminya makhluk halus boleh. Baik, ada lagi yang minta, saya pengen suami itu yang garang, sangat keren, tapi setia, masuk. Baik, tahu itu di sini, ini tahu. Karena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita cium, yang kita ucap itu bisa jadi pengetahuan. Tapi putarnya di sini di rumah. Sedangkan mau tidak di sini, tapi di sini. Yuk kita cengkarin 1, 2, cuma 2 jengkal. Dari pengetahuan ke kemauan itu cuma berapa jengkal? Tapi sudah berapa ratus tahun, berapa puluh tahun orang tahu tapi belum mau. Kurang. Seandainya orang Indonesia ini mau melakukan apa yang dia tahu, Indonesia tidak akan miskin. Indonesia tidak akan susah. Indonesia tidak akan digonjang-ganjing oleh BOP. BOP. Kenapa jadi ngomong ke sana? 4 jam kita dengerin ceramah presiden. Jadi mau ngerokok gimana caranya ini? Aduh salah suwe di sebelah sini. Akhirnya teman-teman tukar. Akhirnya malah ketiduran di mobil karena kelamaan. Baik, BOP nggak akan kita digonjangkan di BOP. Kenapa kok kita jadi kayak begini? Sengaja hadirin oleh Belanda, sengaja dipotong
biarlah yang tahu tetap tahu, tapi jangan sampai ada yang mau. Sengaja, karena kalau orang Inggris mengajarkan tahu dan mau. Buktinya mana? Malaysia, dia cari tahu, dia mau bekerja bagus. Singapura, padahal dia tukar dengan Bengkulu sehingga tahu, mau, maju. Kita ini banyak yang tahu, sedikit yang mau, sehingga sulit kita menjadi negara maju. Maka di mana ada kemauan? Di sini, di hati kita. Apa yang menghalangi kemauan? Malas, syahwat. Apa yang membuat hati kita tidak bisa mau? Karena hati kita sudah dipenuhi oleh dunia. Maka bagaimana caranya? Mari bersihkan hati bersama. Jadi gara-garanya kotoran banyak hatinya. Saya punya mobil Pak, lumayan lah. Kalau untuk kelas orang kampung ini kan di provinsi kita ngomongnya. Kalau di kampung nggak kasih ngomongnya begitu. Lumayan ada kalian soal diri saya. Lumayan lah. FG 40 bensin 2F tahun 81 dari baru. Berarti ini Toyota Hartog atuh. Lalu karena ini peninggalan orang tua, saya robak, saya rekonstruksi, ganti bodi dengan yang gak tebal, shockman sedikit, ban diganti yang gede, wah udah keren. Lalu saya hidupin, angkot sehat siapa ini, keluarkan besi semua angkot. Ayah apa? Siap, baik. Akan dia. Kalau susu baik lagi golong. Oh, gitu. Pas ada anak SMA. Waduh. Biasanya mohon maaf, perempuan itu paling benci mobil Hartog. Karena yang mereka suka itu Sigi. Pas Sigi lucu. Iya, saya perempuan. Ya, pas ke SMA melihat anak-anak perempuan saya gas. Tiba-tiba bapak. Aduh, mati, mogok. Jadi yang keren ini jadi keren apa enggak? Hilang keren. Lewat angkot yang bannya udah miring, laksana. Kang, pikirlah udah butut itu mana itu pakai bilang. Oh, saya terbalik. Lagi begitu lewat ojek, motornya Astuti Astrea 73. Ya, ayo naik aja pikirlah udah laki-laki itu mau betok. Marah. Sampai tukang becak bisa ngelewatin kita. Gara-gara. Lalu saya panggil tukang tambal ban. Man, sini. Ini kenapa mobil saya mogok? Kayaknya ini kurang angin. Tanya lagi ke yang lain, tukang cat duko ini kayaknya kurang catnya. Saya panggil bengkel aslinya, datang minta kompakan. Dibuka karburator, dikompak, cas, keluar pasir segede gini di karburator. Mending kalau 2 truk, udah segede gitu. Nyalain, nyalain. Yang seupil itu yang nyalain, akhirnya. Saya lari, becak lewat, motor kelewat, angkot jelek kelewat. Saya mau tanya, apakah agama kita ini hebat atau hina? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, inna dina indallahil. Lalu kenapa Islam ini kok mogok? Masjidnya mogok, sedekahnya. Karena yang diberitakan dapat 20 juta itu hanya 1 dari 8.000 masjid. Betul gak Pak? Rata-rata 300.000. Dan menurut beliau itu yang gak cocok. Saya sampai kepikiran. Karena cocoknya kalau ke masjid pakai peci, betul Pak? Ini kok cocoknya ke masjid mau golok. Nah ini gak benar.
Uang 1.000 itu kan pasti murah, bawa golok. Kalau Soekarno itu pakai peci. Kan kalau masjid cocoknya pakai peci. Ini kostumnya dia nggak pakai kerudung. Baik. Sodakoh, mogok, pengajian, mogok. Di mana kuncinya? Di muharrik, di penggerak, yaitu Dewan Masjidin. Ayo bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Kasih kuliah bersama-sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Mansur kita lakukan bersama, sehingga Aizzatul Islam wal Muslimin bisa ada di Jawa Barat, kejayaan Islam bisa ada di Jawa Barat. Dari atas Menara Basnas berkibar bendera Islam, sehingga Islam bisa jaya, DMI bisa membawa kemuliaan bagi Indonesia. Amin. Amin. Ana murid wa tadin wallahu yaqulu ma yurid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.